Hai sobat pecinta misteri, selamat datang di channel Saka Nagari. Kami akan hadir ke hadapan Anda untuk mengungkap sejarah dan misteri tokoh-tokoh fenomenal serta mengangkat hal-hal mistis lainnya. Maka tetaplah bersama Saka Nagari. Siapa yang tidak mengenal Jailangkung? Salah satu ritual pemanggilan arwah yang paling mudah dilakukan adalah dengan menggunakan media boneka yang biasa disebut Jailangkung. Karena ritual Jailangkung bisa dilakukan oleh siapapun asalkan bisa membaca mantra-mantra pengundangnya. Keberadaan tradisi Jailangkung ternyata sudah berusia 1500 tahun. Bukan hanya sekedar menjadi permainan, namun lebih difungsikan sebagai media untuk bertanya tentang peruntungan atau ramalan. Nama Jailangkung sendiri dimungkinkan berasal dari bahasa Tionghoa, yaitu Cai Lan Kung, yang bisa diartikan secara harfiah sebagai arwah keranjang sayur, karena bentuk Jailangkung di Tiongkok sedikit berbeda dengan bentuk yang populer di Indonesia. Kalau di Indonesia berupa boneka dengan kepala dari batok kelapa dan bagian tangan yang sudah dipasangi alat tulis. Sedangkan Jailangkung Tiongkok menggunakan keranjang sayur di bagian bawah boneka agar bisa berdiri. Sebutan Jailangkung muncul pertama kali dalam teks kuno dari abad ke-5, dan cara yang dilakukan orang Indonesia untuk bermain Jailangkung sama persis dengan penjelasan dalam teks kuno tersebut. Antara lain seperti boneka Jailangkung yang harus dipakaikan baju, ada lagu atau mantra yang harus diucapkan untuk memanggil arwah pengisi Jailangkung, termasuk penjelasan tentang bagaimana Jailangkung bergerak ketika menjawab pertanyaan, hingga kemudian alat tulis ditambahkan untuk memperjelas jawaban dari Jailangkung. Belum lagi dengan kunci yang digantung di leher Jailangkung yang dicelupkan ke dalam gelas kopi atau air putih jika si arwah memintanya. Kesamaan lain antara Jailangkung Tiongkok dengan Jailangkung Nusantara adalah sama-sama digemari oleh anak muda. Digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sepele seperti nomor lotre yang akan menang atau siapa yang akan menjadi pacar dari siapa. Dalam perjalanannya, ritual ini juga mulai digunakan bukan hanya untuk permainan saja. Praktisi kesehatan non-konvensional dan paranormal juga memanfaatkannya guna mencari informasi, diagnosa penyakit, pengobatan, menjaga keselamatan desa, dan penolak bala. Jauh sebelum Jailangkung memiliki bentuk seperti ini, dikenal pula permainan mistis bernama Fuji, berupa tangkai kayu berbentuk seperti huruf Y. Pada sisi kanan dan kiri dipegang oleh dua orang, sedangkan ujung yang paling bawah bergerak menulis di atas hamparan pasir. Tradisi ini terkait erat dengan agama tradisional Tionghoa, yaitu ajaran Tao yang memiliki banyak metode ramalan. Kini tidak hanya menjadi peninggalan budaya kuno, Jailangkung tetap menjadi bagian dari kehidupan populer Indonesia. Jailangkung masih menjadi topik yang komersial untuk dijadikan pusat perhatian dalam film horor yang sukses, dan Jailangkung juga masih menjadi bahan cerita yang imajinatif selama tetap datang tak dijemput, pulang tak diantar. Lalu bagaimana cara memainkannya? Biasanya permainan Jailangkung ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka Jailangkung dan pawang yang membaca mantranya berkali-kali. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang angker dan di waktu senja. Bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal dan penyebabnya. Boleh juga tentang peruntungan masa yang akan datang, nomor togel, pacar, dan sebagainya. Jailangkung versi Jawa dikenal dengan sebutan Nini Towong atau Nini Towo. Pada umumnya dimainkan di pedesaan dengan alat tulis dan jangka, serta menggunakan medium orang-orangan sawah untuk memanggil roh halus. Ada juga Jailangkung versi Minangkabau. Orang Minangkabau mengenalnya dengan istilah Lukah Gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampek Balejuran, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan Lukah Gilo ini biasanya diadakan pada acara perkawinan atau acara-acara khusus masyarakat Minangkabau.
Waktu pertunjukan umumnya dilakukan pada malam hari karena lebih mudah untuk memanggil makhluk halus. Lukah adalah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam dan bentuknya menyerupai vas bunga. Keranjang lukah ini didandani menyerupai orang-orangan, dipakaikan baju, selendang, korset, dan wajahnya dirias layaknya perempuan. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu, dan kepalanya menggunakan labu atau tempurung kelapa. Kemudian Lukah dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila karena bergerak liar kian kemari. Gerakan itu akan semakin menjadi-jadi setiap kali pawang membaca mantra. Seiring semakin menggilanya Lukah tersebut, penonton pun akan menyoraki pemain agar suasana menjadi semakin ramai. Gerakan baru akan berhenti apabila pawang menyudahi mantranya atau ada seseorang yang memasang ijok, yaitu bagian dalam dari ekor Lukah. Permainan ini juga memiliki mantra dari berbagai macam versi bahasa, khususnya yang berasal dari Pulau Bangka dan biasa dilakukan oleh orang keturunan Tionghoa, disebut dengan Cusi Pakme. Cusi Pakme mungkin artinya bibi babi mati, karena salah satu syarat ritual dalam permainan ini diharuskan di samping kandang babi pada malam hari. Biasanya babi-babi yang tertidur akan menjerit keras, dan itu merupakan tanda-tanda si hantu yang dipanggil akan datang. Setelah si hantu datang, maka keranjang yang dipegang akan bergoyang tidak tentu arah. Lalu si hantu pun akan ditanya. Jika dia perempuan, maka keranjang akan mengangguk, dan apabila yang datang laki-laki, maka keranjang akan sedikit memberontak tak tentu arah. Peralatan pokok yang digunakan dalam permainan ini adalah keranjang, dupa, lilin, kertas emas, kue-kue kecil, dan sedikit daun bambu. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapannya. Tai Lam Sin, Tai Lam Fa, Jin keranjang besar, keranjang bunga besar. Pat Nyet Sip Eng Chiang Nyi, Haloi Kau Jitja. Bulan 8, tanggal 15, undang kamu turun untuk bermain satu malam. Oi loi tu loi, Eng Hojit Sin Hi Ngoi Ngoi. Mau datang ya datang, jangan berdiri terpaku. Oi hi tu hi, Eng Hojit Sin Ta Leong Ti. Mau pergi ya pergi, jangan memberontak. Cuk Cap Cusun Pun Nyico, Ten Sim Tam Hiao Pun Nyiko. Daun bambu buat kapal untuk kamu naik. Sumbu lentera tersusun jadi jembatan untuk kamu lewati. Tai Pasosi Oi Nyinak, Sepasosi Oi Nyijung. Kunci besar boleh kamu pegang, kunci kecil boleh kamu pakai. Kimchi Hyong Chuk Jiang Nyi Loi, Kimchi Hyong Chuk Jiang Nyi Chon. Kertas emas, dupa, lilin undang kamu datang. Kertas emas, dupa, lilin bawa kamu pulang. Untuk versi bahasa Indonesia adalah Jailangkung Jailangsat. Di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jailangkung Jailangsat. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Untuk mantra versi Jawa adalah Hong Hyang Ilaheng Hen, jagat alusan roh gentayangan. Ono jelangkung jelangsat siro wujute, ning kene ono balane. Siro wangsul angslupa, yen siro teko gaib wenehono tondo ing golek bubrah. Hayo inggalo teko pangundango, hayo ndang angslupa ing rupa golek wujud, wujud, wujud. Karena berupa ritual pemanggilan dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan Jailangkung akhirnya memunculkan mitos-mitos hantu. Dan sebagai imbasnya, orang yang memainkan permainan ini akan kesurupan. Hal ini dapat terjadi bila permainan tersebut tidak diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka. Mereka akan marah dan membuat masalah untuk para pemanggilnya. Dan apakah Anda ingin mencoba permainan Jailangkung ini? Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.